Ya, ya. Oke. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tawasi hari ini aku mau bahas tentang degree of murder. Jadi, ya lanjut. Degree of murder adalah tingkat pembunuhan yang diberikan oleh hakim untuk yang terdakwa saat di pengadilan. Yaitu istilahnya kalau kayak kasus pembunuhan kan di Amerika pas di pengadilan kan nanti kayak ya didakwa gitu, kamu itu ngelakuin pembunuhan tingkat keberapa gitu. Yaitu ada 3 tingkat, yaitu 1, 2, 3 gitu. Ya lanjut. First degree murder atau pembunuhan tingkat pertama adalah sebuah bentuk pembunuhan yang sangat serius. Pembunuhan ini dilakukan dengan niat jahat atau kebencian yang dipikirkan sebelumnya. Ya, Inggrisnya malice aforethought. Dan juga telah direncanakan. Jadi, istilah kayak orang dendam gitu loh. Jadi, misal, ya si A kayak nggak suka sama si B, kayak benci gitu. Terus kayak diempat, terus saking nggak sukanya, mungkin dia berpikiran buat mau membunuh, terus direncanain gitu. Nah, hukuman yang diberikan jika melakukan hal ini adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup tanpa ada persyaratan bebas. Nah, ini hukumannya bisa diringankan tergantung sifat sebenarnya dan faktor-faktor di sekitar kejahatan. Biasanya kalau diringanin hukumannya jadinya 25 tahun di penjara. Gitu. Lanjut. Second degree. Balik. Lali aku. Oh iya, itu. Ada contohnya, drive-by shooting itu penembakan pas berkendara. Jadi terus kayak ya gitu. Dek mobil gitu. Terus gang related murder jadi ya berhubungan dengan pembunuhan geng-gengan gitu. Ya, lanjut. Terus second degree murder atau pembunuhan tingkat kedua adalah sebuah bentuk pembunuhan yang juga serius. Pembunuhan ini dilakukan dengan niat jahat tetapi tidak direncanakan sebelumnya. Ya jadi ya nggak direncanakan gitu. Jadi kayak kamu langsung berbuat niat jahat dek tempat itu langsung sama orang gitu. Iya, tapi itu udah diniatin gitu. Tapi nggak ada perencanaan sebelumnya. Hukuman yang diberikan jika melakukan hal ini adalah 15 tahun di penjara. Nah, itu contohnya kayak perampokan. Tapi perampokan bisa digolongin ke yang first degree. Tergantung sih. Ya. Tergantung itu yang ngerampok itu ada perencanaan atau enggak gitu. Hah? Apa mau? Nah, hukumannya dapat diberatkan, dinaikkan, terus ya juga bisa diringankan, tergantung lagi. Kalau diberatkan itu biasanya tindakan yang dilakukan itu kayak tindakan kejam banget, kalau nggak brutal gitu. Terus kalau direndahkan biasanya mungkin karena faktor yang pembunuhnya itu punya penyakit mental, kalau enggak masalah pas masih kecil gitu. Ya. Tata cara pemidanaannya bergantung pada lokasi, sifat kejahatan dan faktor lainnya. Lanjut. Nah, ini sebelum lanjut ke pembunuhan tingkat ketiga itu aslinya
ada juga istilah manslaughter, itu ya kayak 11-12 sama third degree, cuman itu istilah third degree cuman ada di negara bagian Minnesota, Pennsylvania, sama Florida gitu. Itu istilahnya ada kalau third degree, tapi biasanya yang lainnya itu istilahnya kayak manslaughter gitu. Lanjut, manslaughter pembunuhan tidak berencana. Ya, third degree pembunuhan yang terjadi karena kecerobohan. Jadi ya pelaku berniat untuk menyakiti tapi tidak sampai menyebabkan mati. Jadi orangnya niat menyakiti tapi nggak tahu kalau hal itu bisa nyebabin si korban mati gitu. Nah, hukuman yang diberikan di berbagai negara bagian berbeda-beda. Kalau Minnesota 25 tahun di penjara sama denda $40.000. Kalau Pennsylvania cuma 40 tahun di penjara. Terus kalau di Florida cuma 15 tahun di penjara dan denda $10.000. Ya, Florida emang aneh. Nah, lanjut. Nah, ini kalau manslaughter. Manslaughter itu tindakan pembunuhan yang tidak dianggap sebagai pembunuhan berencana atau nggak sengaja membunuh gitu. Itu ada dua jenisnya, voluntary manslaughter sama involuntary. Jadi kalau voluntary itu kamu itu kayak contohnya kamu lagi tengkar sama siapa gitu, terus di situ pertengkarannya parah sampai kamu panas, emosi banget, terlalu over, terus sampai kamu gak sadar yang kamu lakuin, terus kamu bunuh si yang itu. Ya, jadi itu terjadi karena terlalu over, terlalu emosian, gak sadar. Nah, terus kalau involuntary itu ya nggak sengaja gitu. Contohnya kayak kamu lagi ngendarain mobil, terus kan itu lampu merah, tapi kamu nggak sengaja lewat, yaitu terobos, nggak sengaja terobos, terus kamu tabrakan sama mobil orang, terus si orang yang di dalam sampai mati. Nah, itu tahu kalau hukumannya mungkin ada yang tahunan tapi nggak sampai 10 gitu. Terus ada yang bulanan. Gitu. Ya. Ini yang apa? Aku ngambilnya yang contoh dari pengadilan California. Jadi ya itu. Kalau California kan first, second sama manslaughter, terus capital murder. Kalau capital murder itu pembunuhan kayak besar-besaran bisa dibilang. Terus contohnya ada kayak penculikan anak, terus si pelakunya menganu terus habis itu dibunuh. Nah, itu biasanya hukumannya hukuman mati gitu. Itu kalau capital murder. Nah, begitu. Nah, terus tak jelasin dikit tentang siapa sih yang boleh masuk kayak pengadilan gitu loh, orang-orang yang di pengadilan. Nah, orang-orang yang di pengadilan itu ada hakim, juri, terus pengacara, jurusita, terus orang yang nerjemahin itu, terus court reporter, panitera, sama kayak saksi gitu. Kalau hakim kan bertugas untuk memastikan semuanya mainnya itu di aturan gitu. Nah, terus orang hakim itu orang yang dapat memutuskan dan menentukan argumen. Kalau juri itu kumpulan orang-orang yang memutuskan siapa pemenang argumen. Jadi mereka itu bakalan dengerin semua
pendapat-pendapat orang, argumen-argumen orang, habis itu mereka selesaiin, terus ya diselesaikan gitu. Terus ada pengacara bertugas untuk mewakili seseorang untuk bicara pada hakim. Jadi biasanya kan kalau ada pembunuh yang bawa pengacara gitu, jadi si pengacara yang mewakili si pembunuh ini buat bicara ke hakim gitu. Nah, terus ada jurusita, itu kayak pembantu kepala polisi. Biasanya mereka yang pakai kayak seragam polisi gitu. Jadi tugas mereka ini apa? Itu. Ya sama sih, memastikan kalau orang-orang itu menaati peraturan gitu selama pengadilan. Terus ada interpreter, itu orang yang menerjemahi. Ya kan misalnya kadang ada orang yang nggak bisa bahasa Inggris gitu, terus dibantu sama interpreters gitu. Terus ada court reporter, itu orang yang ngetik semua yang diomongin sama semua orang. Itu tugasnya berat banget, tapi biasanya itu orangnya ngetiknya cepet gitu kan, pakai kayak mesin kecil gitu. Terus ada paniter. Itu orang yang nyimpen semua tentang surat-surat tentang kasus, dan mereka yang ngatur-ngatur itu. Terus mereka juga ngelacak keputusan atau perintah yang dibuat hakim. Terus mereka juga yang menepati jadwal sidang. Terus ada witnesses, itu sama kayak saksi, kayak orang yang tahu kejadian itu. Jadi mereka datang buat memberikan semua yang mereka lihat atau yang didengar gitu. Ya, udah gitu. Ya, selesai.